Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala atiiqullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. qalal qail Halal qail wa wajibun nasul imamul adili bisyar'i la bil aqli. Non? Itu salah. Wa wajibun nasul imamul adili kodai bisyar'i la bil aqli. kalau kumrain we Bil aqli. Sadaqallahul azim. Sehubungan dengan pentingnya mengangkat sebuah kepemerintahan pemimpin muslim dan diharuskannya mengangkat seorang pemimpin muslim muslim. jadi tutorial Jadi tutorial langsung ini orang tinggal hilai calonnya tilu orang hebatnya Sawae, kala. orang hebatnya kamera ya tinggalan kayak hajina kerahna ya hiji kayak Haji Ilyas Ruhiyat ya terus nu kaduana al ustad ieu sabab biasana masukna kana ustadnya al ustad iskandar nu katiluna alim 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 gitu. Nah, di antara nu tilu ieu pangguna tilaf mahfudna teh tos aya isukan teh nya. padahal masih itu dipilih ku urang ge nya Ku urang ge ngan meureun nyareatna meureun urang teh geus aya dijadieun teh. Itu rek nomor 1, rek nomor 2, rek nomor 3. ada Itu pertanyaan kamana nomor 4? urang ieu nomor 4 gagal eleh teh heula ya gugur Nomor 4 ieu. mundur Aduh, ya Muhammad Iqbal Uspur itu loh ya. telah kalah ternyata. Ternyata tidak masuk. Nu nyoblos orang aduh. Sulit Ternyata teh heula itu masuk karena nominasinya. Kan wae. Kituna Tahun isuk meureun. Qadarullah meureun nya. Takdir Allah meureun teu dijadikeun lamun dijadikeun Bisi hancur. Si mundur pesantren. Pesantren gitu. Itu tah. Terus mungkin ayana dibertanya-tanya deui. Mang atuh urang kudu milih nu mana. Tong kadinya. Podcast ayeuna teh. Kan urang tadi teh ieu hiji 2 3 teh kumaha cenah lamun anu jadi. Opat. Kumaha sasana. Heeh. Nah, gitu. Maka nu jadi di salah sahiji nu ieu gitu. Jadi Rois 2022, 2025. Suara terbanyak teh meureun. Suara terbanyak gitu. Berdasarkan hasil pungutan suara gitu. Secara demokrasi gitu teh. Demokrasi. Kedua pertanyaan nu dua dia mun eleh kumaha mang? Biasana Suara suara terbanyak kedua jadi wakil dan suara terbanyak katilu wayahna kudu kumaha nu kahiji jeung nu kadua jadi naon wae ge. berarti sama meureun nya. Jeung nu sajian eleh. Karena sanakan kapungkur mah 2000 sabaraha nya akan langsung aya wakil jeung rois jeung wakil rois nanti nomor hiji aya wakil jeung ya rois jeung wakil rois nya nomor 2 jadi genep berang calon teh kunaon nah eta disebutna teh sakumaha nomor 4 mundur jadi kemunduran itu Eta gitu. itu istilah kemunduran gitu udah kudu nama ya rois wakil rois calon wakil rois nomor 2 nomor 3 nomor 4 memang dia banyak semakin naon semakin sedikit generasi anu mampu untuk jadi rois dan wakil rois tuh pertanyaan ekstrim gitu seperti kan gitu hari gitu kan ieu teh pesantren Kang kan ada demokrasi teh sakumaha anu terjadi bahwa seburuk-buruknya pemerintahan adalah pemerintahan yang dipilih yang secara telah dipilih demokrasi ya memang ya terjadi itu sakumaha dina pirosnya pilihan rois 2000 kamari 2018 ada 7 orang anu golput gitu karena mereka beranggapan bahwa pemerintahan terburuk adalah pemerintahan yang dipilih secara demokrasi sehingga mereka tidak ingin masuk kepada dosa demokrasi gitu sehingga ada 7 orang anu kumaha anu golput kumaha jawabanana tuh kan gitu kan meureun ieu teh meunang golput itu kan itu pilihan orangnya coba cerita di wajibun nasbul imamul adli itu bahwa orang setiap muslim diri orang itu
kakeunaan ku kawajiban ngangkat seorang pemimpin dengan kumaha we carana. Ya ketika tidak ada cara lain selain demokrasi, kawayana orang kudu ngajalankeun eta supaya mendapatkan pemimpin. Itu justru lamun ku henteu teh kalah doraka gitu, sabab urang teu naon teu nanjeurkeun seorang pemimpin. Itu ada. Jadi sah teu demokrasi sah. Sekali lagi Sah menang sok ulah nepi ka aya anggapan bahwa haram demokrasi gitu. Woi di pasantren we ku demokrasi ulah gitu. Tapi dalilna bahwa wajib nanjeurkeun imam anu adil, wajib. jikalau istilah kata nih. Katanya Jikalau istilah kata terus meureun banyak pemilih yang bingung. Sebenarnya kudu milih nomor sabaraha? Sekedar permulaan bahwa kabeh ge bagus sih. Nomor hiji bagus. Ini adalah bagus. anak-anak terbaik. Dari yang bertanya. Anda maklumkan bahwa tiga calon yang sangat bagus, Fenomenal, dan ini adalah bangsa terbaik. Ini adalah orang-orang terbaik lagi, bangsa terbaik, Pilihan terbaik. Sehingga mungkin orang-orang bingung gitu, karena pada dasarnya semua punya keunggulan masing-masing dan semua pantas menyandang predikat sebagai Islam Pondok Pesantren Miftahul Khair. Nah, namun kan kita tidak bisa menjadikan dua pemimpin sekaligus. Jikalau istilah kata ya, ada dua pemimpin. Bagaimana akan diadu gitu? Ente kadang-kadang sih. Ente kadang-kadang. Walaupun tiga-tiganya terbaik, kita tidak bisa menjadikan tiga-tiganya menjadi pemimpin. Gitu tuh. Sanes ngawon kenu sanes gitu tuh. Maka dengan sangat terpaksa dan berat hati, akhirnya dari salah satu tiga calon ini harus ada yang dipilih satu. Jangan dipilih semuanya, jangan pula ditinggalkan semuanya, tapi salah satu wajib dipilih dan yang lain harus ditinggalkan. Bukan karena kita membenci, bukan karena kita tidak suka, tapi itu adalah suatu keharusan. Gitu. Nah, kita ini secara Secara general. Kita akan melihat pertama nomor urut 1 lah, tingali dengan kamera ini, ya. Tangan seperti ini ya, lihat tangan seperti ini. Ini adalah calon nomor urut 1. Beliau bernama asli Ilyas Ruhiyat, beralamat Al-Qurtubi, nama lain Al-Qurtubi. Beliau lahir di Tasikmalaya tahun 1986. Sekolah terlalu tua. 1994. Tuh. 1904 pendidikan terakhir SMP, pendidikan terakhir SMP di Cidua. Itu beliau mantanan dia sebagai seksi beliau sapi. Lahir dari keluarga yang sederhana ya, yang sangat taat dan disiplin. Jadi memang beliau lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi kedisiplinan. Itu. Lalu di pesantren ya sudah mondok kurang lebih 12 tahun ya di pesantren Miftahul Khair. Dengan 12 tahun itu dengan sepak terjang yang sangat membanggakan gitu ya. 9 tahun mengenyam pendidikan dan 3 tahun dipakai untuk pengabdian. Dan kita lihat selama itu dia berhasil menjadi ketua trepel dalam 4 tahun berturut-turut. Nah, ketua trepel 4 tahun berturut-turut, sehingga jadi kalau diroisanku seorang etama beliau, kita akan healing terus ya, jalan-jalan guys. Bila masalah tidak ada jalan keluar, maka kita yang keluar untuk jalan-jalan. Jadi ini pertama, jadi dia adalah seorang ketua travel terbaik gitunya di Miftahul Khair yang kita punya untuk sekarang gitu, dimana bahwa 4 tahun berturut-turut, mau itu ziarah ataupun healing ataupun bahasa lainnya teh rihlah, hiking rally, dia sangat berpengalaman dan bisa mengkoordinasi semua itu sehingga berjalan dengan lancar. Itu yang pertama, dia adalah seorang traveling sejati
Yang kedua, berhasil menjadi ketua Muharram 2 periode berturut-turut. Mantap. Muharraman yang notabene Muharraman itu adalah acara santri itu yang diadakan rutin setiap tahun satu kali, dan alhamdulillah beliau pernah menjadi ketua Muharram 2 tahun berturut-turut dan sukses. Nah, jadi ini sudah bagus untuk ke depan gitu, kita lihat dari. Yang ketiga, bahwa sekarang dia adalah menduduki posisi sebagai sapi wakaf. oh Wakaf sekaligus mengurusi ternak kiai. Yang mana kita tahu kan ternak aja dilindungi, apalagi kita nanti sandi-sandi yang lain gitu. Hewan aja diberi makan, apalagi kita gitu. Tentu tidak akan ada sandi yang kelaparan. Mantap tuh ya, nomor hiji mantap dong. asal boga duit. Mantap gitu. Itu sapi aja dimandiin, apalagi santri-santri gitu. Maka mau aya sandi anu tara mandi, sabab sapi oge ya dijaga, sapi dijaga, mau aya antinu kalabur, sapi oge dijaga komo santri. Ieu mantap ya. Jadi aya keunggulan di nomor hiji. Ya mantap sekali. Jadi ya, itu keunggulan yang ada di nomor 1. Gitu. Terus kamana heula dua tuh ngurut tuh. Oke, kita ini dua anak ya. Dua anak kudu kieu. Dua anak ya. Oke, kita akan pada nomor urut nomor 2. Nomor 2, ia bernama asli Ii Iskandar. Biasa dipanggil Wai atau biasa dipanggil Iskandar. DII bisa. Beliau lahir di Ciamis tahun 1994. 96 ya? 96. Sama beliau juga dilahirkan di keluarga yang sangat erat dengan kepesantrenan, sehingga beliau, keluarga dan beberapa keluarga yang lain mengurus sebuah pesantren yang dinamakan pesantren Nurul Hidayah yang terletak di Cimaragas, Cimaragas Ciamis. Hidayah. Memang kita lihat nomor 2 ini dari kecil sudah mengenyam pendidikan pesantren, karena memang ia sendiri merupakan bagian dari keluarga pesantren di pesantren Nurul Hidayah. Jadi memang dari kecil ya ia sudah terkait dengan pesantren. Mantap tuh. Nu kadua nah cing. Dibukaan. Jadi di naon deui nya pendidikan terakhir di luar pesantren yaitu keluaran SMP di Cimaragas sebagai ketua OSIS 2 tahun berturut-turut. Mantap. Jadi untuk menjadi seorang ketua beliau sudah berpengalaman tentunya. Terus di pesantren beliau juga mondok di pesantren Miftahul Khair kurang lebih 12 tahun ya. Dalam 12 tahun tersebut 9 tahun tamat belajar, 9 tahun pelajaran dari awal ibtidah sampai akhir MA semuanya sudah beliau kuasai dan beliau pahami. Jadi di segi keilmuan beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Jadi kalau kita ingin maju dalam sisi keilmuan ya kita pilih nomor 2 ya. Kalau kita ingin traveling ya kita pilih nomor 1. Kalau kita ingin aman, tunggu dulu. Season selanjutnya. Oke, nomor 2. Jadi 9 tahun mengaji di pondok pesantren Miftahul Khair, 3 tahun mengabdi, yang mana 9 tahun tuntas. Itu dari mulai jurumiyah, sapina sampai hikam, Jamul Jawami beliau sudah hafal dan paham. Maka keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. 3 tahun menjadi pendidikan. Beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan Pondok Pesantren Miftahul Khair. Jadi beliau sudah tidak asing lagi dengan bagaimana cara mendidik santri. Karena pada 3 tahun kemarin beliau adalah seorang yang paling vokal, yang selalu berada di depan dalam mendidik para santri. Jadi untuk nomor 2 sudah tidak diragukan lagi dalam sisi mendidik dan mengurus santri. Lalu
dalam 12 tahun tersebut banyak sesuatu yang sangat beliau raih, yang sangat menonjol dari beliau. Banyak sesuatu yang bisa diraih oleh beliau, di antaranya satu, pernah menjadi juara pidato antar pesantren se-Jawa Barat. Yang kedua, menjadi pembina dakwah di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Jadi beliau dari 1 sanawi sampai 3 MA, beliau adalah seorang pembina dakwah, yang mana pembina dakwah itu adalah mendidik atau menjadikan kader-kader para dai di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, sehingga hasil-hasil daripada beliau, Dede Anwar, terus sahadenya Jajang. Anwar, Jajang, mereka adalah dai-dai yang dicetak Ada dengan hari tangan dingin beliau atas kerja keras beliau, sehingga melahirkan para dai-dai yang sekarang sudah malang melintang di panggung-panggung utama. Jadi ya itu kedua, ketiga itu beliau pernah menjuarai Bahsul Kutub atau bahasa disebut MKK se Kota Banjar. Ini prestasi yang luar biasa lagi, bahwa beliau pernah menjadi juara dalam kontes MKK se-Kota Banjar, kitab Anatul Talibin. Mana kan kita tahu ini Anatul Talibin adalah kitab yang sangat susah dipahami, tapi beliau mampu masuk dan alhamdulillah jadi juara. Jadi kalau kita lihat track recordnya memang itu sangat-sangat unggul, hampir tidak ada yang tidak ada non beng bantuan tidak ada yang jikalau istilah katanya beliau itu tidak ada kekurangan sama sekali, nyaris sempurna, calon pemimpin yang sangat-sangat sempurna. Itu untuk nomor 2 gitu ya, karena dilihat dari sisi manapun beliau bisa itu diandalkan, termasuk bahwa beliau pernah menjadi ketua Muharram juga ya, beliau pernah menjadi ketua Muharram, alhamdulillah sukses. Jadi ini sangat bagus untuk menjadi calon seorang pemimpin. Oke, dan kita lihat ente nomor kadang-kadang 3, cicing ente kadang-kadang. Kita lihat nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3 ya, tangannya nomor 3. Jangan lupa pilih nomor 3. Nomor 3 beliau bernama asli Nurul Ihsan Kader Arteta Al-Fathani. Wih. Nurul Ihsan Kader Arteta Al-Fathani. Beliau lahir di Ciamis, tepatnya di mana? Pamarican Ciamis, pada tahun hampir sama, yaitu tahun 1994. Itu lahir dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi arti kebersamaan dan arti kebudayaan dan pertanian, sehingga beliau dibesarkan oleh keluarga yang sangat cinta akan pertanian, akan tumbuhan gitu, tumbuhan, sehingga beliau bercocok tidak tanam lagi tentang bagaimana cara bercocok tanam. Beliau sudah tidak ada lagi bagaimana dia bisa menumbuhkan sesuatu yang bahkan menurut kita sulit, beliau bisa menumbuhkan, karena beliau adalah terlatih dari keluarga yang sangat suka dengan tumbuh-tumbuhan hijau-hijau. Jadi insya Allah ketika Miftahul Khair dipimpin, maka santri semakin banyak, semakin tumbuh subur semakin dan hijau. Ada berkiblat ke NU-an ya. Wih, Mas Coco, apa kabar Mas Coco? Wih, ning roboh. Aduh, hapunten Mas Coco kencetnya, aduh. Najo ieu. Lain pala. Kita mulai sama seperti nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 pun. Beliau dari awal tadi lahir di keluarga yang memang sangat suka bertani dan sangat suka akan tanaman, karena mereka tahu bahwa cocok tanam adalah kasab yang paling baik. Sakuma seraya dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kasab terbaik adalah bercocok tanam atau sesuatu yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Seperti Nabi Idris kan, Nabi Nabi
beberapa para nabi memang kebanyakan bercocok tanam ya. Jenjang pendidikan untuk formal beliau sama tamatan SMP di Pamarican Ciamis, sekaligus beliau adalah anggota SSB. Jadi beliau masalah taktik dan teknik dan sudah hafal gitu, bagaimana taktik supaya menjadi pemenang, bagaimana teknik supaya menjadi juara, supaya menjadi maju ke depan bisa. Karena beliau ada terlatih 3 tahun di SSB, apa namanya SSB naon? Citabo FC ya. Jangan lupa searching di Google Citabo FC. Citabo FC, lihat ada Nurul Ihsan anggotanya. Citabo. Kia. Sehingga kita lihat dari fisiknya bahwa beliau adalah seorang yang suka akan tumbuh-tumbuhan, sehingga menumbuhkan jenggot, dan memang itu adalah sunnah. Di pesantren mengaji 12 tahun, 9 tahun sama, mengenyam pendidikan dari ibtida sampai MA. Beliau khotam, tamat. Bidang unggulan apa saja? Dan bidang unggulan beliau adalah seorang yang sangat cinta akan sunnah. Sehingga beliau adalah seorang yang sangat mengagung-agungkan sunnah. Jadi saya harap kalian pilih nomor 3 karena beliau akan menghidupkan sunnah yang karena akan perang gitu ke depannya ya kita. Jadi beliau adalah pemanah sunnah. Ya. Kita lanjutkan kembali, kita membahas nomor. Kita rehat sejenak karena Ilyas Ente kadang-kadang. Jikalau. Kita lanjut pada membahas nomor 3. Ya, jadi saya kita udah hindika Pak ya. 3. Anyitri. Nomor urut 3. Mengemban sebagai pengemban sunnah, yaitu beliau adalah orang-orang yang sangat menyukai akan sunnah Nabi. Di antaranya beliau tahu bahwa dengan menghidupkan sunnah Nabi itu maka sesuatu akan menjadi sunnah. Di antara pertama bahwa beliau adalah pencetus adanya archery, yang mana tuh anyar kene ya, bahwa yang mana beliau aja lah meren ya, memanah itu adalah sesuatu yang sudah hampir dilupakan oleh umat, karena umat semakin terlena dengan yang lain, sehingga akhirnya beliau menyadarkan kembali para santri bahwa pentingnya belajar memanah dan ilmu bela diri. Wis mantap ya. Kan ada tempo gue cara tripotan gitu deh. Tuh loh. Yang kedua adalah beliau adalah orang yang sangat cinta akan tanaman, cinta akan tumbuhan, sangat tumbuhan di tanah dan tumbuhan di kulit. Sehingga beliau selalu bisa mendampingi sesuatu yang tumbuh. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf karena kita kedatangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Oh iya cenah kieu nomor 1 kieu. Nomor 2 kieu tuh geus sakieu lah. Ini adalah anak bangsa terbaik. Nah, lihat ini nomor urut 1 ini. Tapi beda ya. Di foto agak kasep tapi aslinya lebih kasep kan. Lebih kasep. Ya. Aduh. Itu namanya guys, Pak Abi nuju di naon ya teh diulik sedalam mungkin. Alhamdulillah beliau datang hadir ke acara kita podcast kita. Kelas nomor 2. Iya kata. Iya kata. Kang bentuk kieu. Tidak bersatu milik kasih. Anjir kayaknya pantai. Menang gue jip tidak unggul. Halo Banaheng. Masih jip tidak unggul kabeh kieu geus mantap. Pur lanjut Pur.
Ya pertama adalah sunnah memanah, yang kedua suka dengan tumbuh. Jadi beliau suka menumbuhkan sesuatu, sehingga ketika kita dipimpin oleh pemimpin nomor 3, beliau akan menyukai metode tumbuh, semakin maju, semakin berkembang. Beliau sangat suka dengan hal itu. Cukup. Cukup. Nah, dan Kemudian untuk tutorialnya tutorial. kita Bismillah. Ini akan tadinya nutup ya. Ketika gitu. Buka berapa kali? Di lempang tidak tadi tidak ya apa? Nah, ini tutorial coba. Baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka, lihat. Perhatikan. Kita resapi. Setelah kita yakin, coblos Dengan paku. dengan paku yang ada di mana? Di mana? Oh, paku Di mana? Ya, aku duit selawen. Pulpen. Hmm. Nah, Kalau coblos nomor 1 bisa di nomornya, iya. bisa di Orangnya. bisa juga Iya, di namanya. Asal jangan di sini. Jangan di sini. Ini jadi nanti PPMK yang jadi Rois. Gimana ini? Jadi, maka jangan. Kalau milih nomor sama bisa di angkanya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di orangnya, bisa juga di namanya. Begitu pun nomor 3 bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Pilihlah sesuai hati nurani Anda dan ingat jangan terprovokasi karena ini menentukan masa depan Anda 3 tahun ke depan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.